Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru siswa-siswi MTS Ma'arif NU1 Purwokerto Barat yang Bu Nana banggakan. Sebelumnya, pagi hari ini akan Bu Nana sampaikan materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 7 semester Gasal tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena kita masih baru, belum begitu mengenal satu sama lain, jadi Bu Nana akan memperkenalkan diri seadanya dulu, gitu ya anak-anak. Nama ibu adalah Mahdalena Hairunisa, SPD, alamat di Jalan Ahmad Zain, RT 2 RW 3 Pasir Kidul, Purwokerto Barat. Tempat tanggal lahir Banyumas 19 Januari 1996. Hobi bermain musik, membaca dan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian moto hidup, jalani hidup hari ini dengan penuh rasa syukur dan berikan yang terbaik yang kita mampu agar kita tidak menyesalinya di kemudian hari. Untuk foto nanti bisa menyusul ya. Kemarin juga sudah ditayangkan di materi Matsama. Sepertinya kalian sudah melihat foto atau muka dari Bu Nana. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu nih apa saja yang harus kalian capai nantinya, apa saja yang harus kalian pahami materi-materinya. Kemudian inilah kompetensi dasar yang nantinya soal-soal dari evaluasi PTS, PAS pun akan mengacu kepada kompetensi dasar yang sudah ditayangkan. Yang pertama, KD 1.1 ialah menghayati visi misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. KD 1.2 menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. KD 2.1 mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagaimana visi misi Nabi Muhammad SAW. KD 2.2 menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan. Sedangkan KD 3.1 menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. KD 3.2 menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian KD 4.1 menyimpulkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan KD 4.2 mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi KD 1 itu lebih ke sikap spiritual yang nantinya bisa kita tiru, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. KD 1 dan 2 meliputi aspek sikap afektif, di mana KD 2 kita bisa meniru sikap-sikap atau perilaku dari Nabi Muhammad, yakni beliau yang memiliki sifat kasih dan sayang, sikap gigih dan sabar. Nah, KD ketiga ini yang berhubungan dengan materi pengetahuan atau kemampuan menghafal dan menganalisis, kemudian memahami. KD keempat ini biasanya bersifat kepada keterampilan kalian dalam menceritakan, keterampilan kalian dalam mengolah informasi, dan lain sebagainya. Ini adalah bagan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya tanggal 20 April 571 Masehi. Kemudian beliau adalah anak dari seorang ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab.
ayah ibunya ini kalau diurut-urutkan nantinya masih satu keluarga di keturunan datuk atau di keturunan nasabnya kakek Nabi yang bernama Kilab atau Datuk Kilab. Datuk itu artinya kakek. Jadi kakeknya ini kakek Kilab yang mana masih menjadi kakeknya Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Al-Amin atau yang artinya adalah orang yang terpercaya. Jadi beliau memiliki teladan atau akhlak yang baik, teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir. Nantinya akan disampaikan di tengah materi. Kemudian misi diutusnya Nabi ialah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah ini memberikan tugas kepada Nabi Muhammad ini untuk apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Iya, rahmat bagi seluruh alam ini kira-kira maksudnya apa? Memberi kedamaian. Kedamaiannya bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk kaum atau golongan agama-agama yang lain. Ada kisah-kisahnya nanti, baik yang berhubungan dengan agama Yahudi, dengan suku-suku lain, bagaimana beliau bersikap dan bijak dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Itu adalah sikap-sikap yang harus kita tiru. Karena apa? Nabi itu adalah uswatun hasanah. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena akhlak segala isi Al-Quran itu ada pada diri Nabi. Artinya apa? Teladan yang patut kita contoh adalah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita akan mempelajari setelahnya materi ini tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, maka yang harus kalian pahami di sini adalah yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu apa saja. Pra di sini ini artinya adalah sebelum. Jadi sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Arabnya itu seperti apa? Jadi kalian harus bisa membedakan nih antara kata pra dan kata pasca. Kalau pra itu artinya sebelum, tetapi kalau pasca itu artinya setelah. Nah, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam di sini mereka ini menyembah berhala batu-batuan. Jadi mereka ini disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jahiliyah ini artinya bodoh. Bodoh di sini mereka bukan berarti bodoh secara akal pikiran, tidak bisa membaca, tidak bisa berpikir dan lain sebagainya, bukan, tetapi bodoh dalam hal keimanan. Coba kita bayangkan, batu menyembah berhala. Berhala itu patung, terbuat dari batu, diukir oleh manusia. Artinya apa? Berhala ini dibuat oleh manusia, benar, dibuat oleh manusia. Tetapi kenapa disembah? Kan aneh. Manusia menyembah apa yang mereka buat. Jadi ini yang akhirnya mereka disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah. Kemudian selain masyarakat penyembah berhala, di sini juga ada masyarakat yang menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Majusi di sini adalah mereka para yang menyembah api. Kalau Sabai ini mereka menyembah bintang, planet-planet, dan matahari yang berkembang yang dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniyun. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam ialah ahli syair, pemberani, memiliki semangat yang tinggi dalam mencari nafkah, mempunyai ketahanan fisik, jadi fisiknya kuat-kuat, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, mencintai kebebasan, loyal terhadap pemimpin.
loyal kepada pimpinan. Kemudian sisi buruknya ialah mereka senang minum minuman homer, yakni mabuk-mabukan, kemudian berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berzina, merampok, memposisikan perempuan di posisi yang terendah, dan yang paling buruk ialah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, kita pahami di poin yang kedua ini, ahli syair. Jadi mereka masyarakat Arab ini sebetulnya pintar-pintar sekali membuat syair-syair. Syair ini apa ya anak-anak? Syair ini adalah kalimat-kalimat puitis yang mana biasa mereka gunakan ketika itu untuk mempropaganda peperangan dan untuk menjadikan syair ini sebagai alat komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki, dan tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal di sini antara lain yaitu Muhalhil bin Robiah at-Taqlibi, kemudian Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, ada lagi Lubaid bin Robiah, kemudian Antarah bin Syaddad, dan Asya bin Qais, dan karya-karya ahli syair yang dibacakan di tengah halayak ramai seperti Pasar Ukas dan sebagainya. Jadi karya-karya syairnya mereka itu sangat berpengaruh ketika itu. Kemudian kebiasaan buruknya di sini, kebiasaan buruk mereka ini adalah minum minuman homer. Mereka seringkali mabuk-mabukan, padahal minum homer ini adalah haram. Mabuk kenapa diharamkan? Karena mengandung alkohol yang bisa merusak syaraf-syaraf tubuh manusia. Alkohol kenapa diharamkan? Karena ini merusak. Dan homer ini sifatnya memiliki kecanduan. Jadi pernah ada sebuah cerita di mana terjadi pada seorang ulama. Seorang ulama ini ditanya, "Wahai ulama, bagaimanakah apabila kau diberikan pilihan dari ketiga pilihan, yakni yang pertama adalah berjudi, kemudian berjudi dengan berzina, kemudian membunuh, kemudian meminum homer." Jadi berjudi ini tidak ada, mohon maaf. Jadi yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga adalah meminum homer. Dan ulama tersebut atau orang tersebut ini memilih homer, meminum homer, karena dikira meminum homer ini dosanya yang paling ringan. Kalau berzina dia akan bisa dihukum mati karena sudah memiliki keluarga, akan dicambuk sampai mati. Kemudian kalau membunuh artinya darahnya halal. Orang yang sudah membunuh artinya darahnya sudah halal, ia berhak untuk dibunuh, atau orang yang membunuh ini sudah berhak untuk dibunuh, sudah halal darahnya. Akhirnya ia memilih yang ketiga, meminum homer, karena dinilai ketika ia meminum homer maka ia hanya akan mendapatkan dosa kecil ketika itu, hanya menengguk homer ketika itu. Kemudian ia memilih minum homer, dan apa yang terjadi? Ia melakukan semua dari pilihan-pilihan dosa tersebut. Ia membunuh, ia berzina dahulu, melakukan zina, kemudian membunuh. Karena apa? Akal sehatnya sudah tidak bisa digunakan. Orang yang sudah meminum homer, mabuk-mabukan, akalnya sudah tidak bisa digunakan. Sudah kelayangan, sudah tidak sadar dengan alkohol, dan itu membuat kecanduan, akhirnya rusaklah saraf-saraf tubuhnya. Kemudian hal yang paling buruk yang akhirnya
mereka ini disebutkan sebagai masyarakat jahiliyah juga karena mereka sering mengubur bayi perempuan ini hidup-hidup, karena bayi perempuan bagi mereka dinilai sebagai aib. Perempuan dinilai tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melakukan pekerjaan rumah di belakang dapur, masak, mengumbai, dan lain-lain. Tidak bisa dibawa untuk berperang dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat ini merasa jika memiliki bayi perempuan itu adalah aib. Malu memiliki bayi perempuan, yang akhirnya banyak dari mereka, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam, di mana kondisi perekonomian masyarakat Mekah ini terbilang maju. Dikarenakan mereka besar karena berniaga. Berniaga ini apa kira-kira? Berjual beli. Jadi berdagang. Selain berdagang, mereka juga sebagian ini bertani dan berternak. Jadi bagi orang-orang Arab Badui, mereka berternak menjadikan sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah tempat guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan, kemudian subur. Jadi kehidupan mereka ini berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, atau nomaden. Nomaden ini artinya tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, berpindah-pindah, mengikuti dengan mata pencaharian mereka saat itu. Lawan katanya nomaden adalah mukim. Mukim ini adalah menempati atau menetap di suatu wilayah. Jadi nomaden lawan katanya dari mukim. Kemudian orang-orang yang berternak tadi, Arab-Arab Badui, mereka memiliki ternak, kemudian mengonsumsi daging, meminum susunya, kemudian membuat pakaian dari bulu dombanya, kemudian segala kebutuhan mereka terpenuhi. Dan ketika mereka tidak memenuhi kebutuhan, mereka akan menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Jadi di sini orang-orang yang kaya ialah mereka yang memiliki banyak hewan ternak. Yang memiliki banyak hewan ternak ini digolongkan sebagai orang yang terkaya ketika itu. Kemudian selain Arab Badui, masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan, dan sebagian lagi dari mereka ini bertani. Nah, yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang mempengaruhi politiknya ialah antara lain Kekaisaran Bizantium atau Romawi, kemudian Kekaisaran Persia di Iran, kemudian dan pemeluk agama Zoroaster. Zoroaster ini biasanya mereka adalah orang-orang yang menganut seperti Majusi. Jadi kalau mereka beribadah, aliran atau nyala-nyala api itu tidak diredupkan, karena itu sebagai sinyal bahwa dewa itu hadir ketika itu. Itu agama Zoroaster serta dinasti Himyar. Adapun kerajaan yang pernah ada ketika itu antara lain adalah kerajaan Kindah, kerajaan Ma'in, kerajaan Qotban, kerajaan Saba dan Himyar, Romawi atas Yaman, Persia atas Yaman, kemudian kerajaan Hiroh, Ghassan dan Hijaz. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun silsilah Nabi Muhammad sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Guzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sedang ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Beliau berasal dari suku Quraisy yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat ayahnya saat ia berusia 3 bulan.
Nabi Muhammad ditinggal ayahnya atau ayahnya wafat ini ketika Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan di dalam kandungan ibunya Aminah. Nabi Muhammad lahir di rumah pamannya. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah pamannya yaitu Abu Thalib di Si'in Bani Hasyim. Nama Muhammad ini adalah pemberian dari kakek beliau yakni Abdul Muthalib. Jadi ada sedikit cerita riwayat Nabi Muhammad ini kakeknya bernama Abdul Muthalib, mohon maaf, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini pernah bernazar. Ketika itu beliau bernazar apabila memiliki anak yang ke-10, ia akan membunuh anaknya. Kalau tidak salah seperti itu. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa Abdul Muthalib ini mendapatkan mimpi berulang kali bahwa ia harus membunuh Abdullah. Tetapi riwayat yang lebih ini bahwa Abdul Muthalib ini bernazar ketika memiliki anak 10 ia akan membunuh salah satu anaknya. Kemudian ia melakukan undian dan yang keluar kebetulan nama Abdullah. Tetapi banyak yang melarang atau menghentikan karena Abdullah ini memiliki pribadi yang luhur. Kemudian akhirnya ia bernazar seperti itu. Dan ketika itu akhirnya ia ditebus oleh Abdul Muthalib dan didukung oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yang akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. 100 ekor untanya ini dibagikan kepada masyarakat sekitar, konon katanya. Kemudian Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Yatim ini artinya tidak memiliki ayah karena ayahnya yang bernama Abdullah ini meninggal ketika Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ia diberi susu atau disusui oleh ibunya sendiri, Siti Aminah. Kemudian ketika sudah selanjutnya setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah binti Sa'diyah. Nah, di sini ada riwayat hidup tambahan. Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Setelah itu Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah, istri Haris bin Abdul Al-Uzza. Peristiwa yang terjadi saat Muhammad kecil di sini ada beberapa. Yang pertama, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril saat Muhammad ini berusia 4 tahun. Jadi malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad kemudian yang sedang bermain ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad dibelah dadanya dan disiram atau dicuci menggunakan air Zam-Zam. Kita tahu air Zam-Zam di sini memiliki sifat yang mulia. Bahkan ketika air Zam-Zam didoakan untuk menyembuhkan obat, insya Allah akan membantu proses penyembuhan dengan izin Allah. Kemudian ibunya Aminah meninggal dunia saat Muhammad berusia 6 tahun. Jadi umur 6 tahun masih kecil, masih TK, usia anak-anak TK, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Setelah itu Nabi diurus atau dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi tidak selang lama, kemudian setelah 2 tahun kemudian setelah meninggalnya ibunya, Nabi Muhammad ditinggalkan kembali oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Jadi setelah itu usia 12 tahun Nabi Muhammad menjadi pengembala dan sering melakukan perjalanan untuk berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib di sini adalah paman beliau yang sebetulnya memiliki banyak anak, tetapi
beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad dan menganggap Nabi Muhammad ini memperlakukan Nabi Muhammad sebagaimana anaknya, karena Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah ibu, kakaknya juga sudah tidak ada, akhirnya tinggal bersama Abu Thalib dan ketika itu menggembala dan sering berdagang dengan mamanya Abu Thalib. Usia 25 tahun beliau menikah, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar kaya raya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah di sini adalah seorang saudagar yang ketika itu mendengar bahwa Nabi Muhammad ini memiliki pribadi yang luhur. Orang-orang menyebut Nabi Muhammad ini sebagai Al-Amin. Ketika itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi, jadi masih Muhammad. Muhammad di sini memiliki sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Nabi Muhammad ini menjadi rasul ketika usia 40 tahun ketika itu. Nah, ketika 25 tahun belum menjadi rasul. Kemudian orang-orang menganggap Muhammad ini sebagai orang yang luhur, berbudi pekerti yang luhur, akhlaknya sangat baik, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sampai-sampai ketika Ka'bah sedang dalam renovasi, banyak sekali suku-suku di kabilah di Mekah yang menginginkan untuk memasang kembali batu Hajar Aswad dan dari mereka merasa yang paling berhak ya diri mereka masing-masing. Akhirnya hampir terjadi pertikaian, kemudian cekcok pendapat, kemudian adu-adu pendapat yang akhirnya Nabi turun tangan. Beliau mengusulkan bahwa ketika itu langsung melebarkan atau membentangkan sorban yang mana batu Hajar Aswadnya diletakkan di sorban tersebut, dan masing-masing pimpinan kabilah memegang sorban yang sudah digelar oleh Nabi Muhammad, kemudian meletakkan di tempatnya kembali, dan Nabi Muhammad yang mengambil batu Hajar Aswad dan memasang kepada Ka'bah. Jadi itu adalah salah satu peristiwa Nabi Muhammad memiliki pribadi yang luhur, bijaksana dalam menghadapi masalah. Dan Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin atau orang yang bisa terpercaya, sehingga itu yang menarik hati Siti Khadijah untuk memberikan kesempatan kepada Muhammad menjual barang dagangannya. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Muhammad ini berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini karena banyak pedagang menilai ciri Muhammad dalam berdagang ini dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengar tersebut, kemudian Khadijah melamar Nabi Muhammad yang saat itu masih usia 25 tahun dan Khadijah ini berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Muhammad, Khadijah adalah seorang janda yang mempunyai anak 2, namun mereka meninggal sebelum dewasa. Nah, setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah ini dikaruniai beberapa anak, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah ini masih hidup. Begitu adalah penjelasan singkat sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan selanjutnya akan secara terang-terangan. Jadi ini adalah ulasan materi riwayat kehidupan Nabi Muhammad dan kondisi masyarakat sebelum Islam. Untuk tugas-tugas dan absensi nanti akan diberi link dan Bu Nana kasihkan kepada wali kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum.